Oke, selamat datang teman-teman semua di channel gua Multimedia RPL bersama gua Kamal. Di video ini kita akan ngebuat gimana caranya animasi logo dasar. Gua akan ngejelasin secara sederhana, mungkin untuk orang awam tuh udah bisa mengerti gitu ya. Sesederhana mungkin gua akan coba. Dan kalau buat teman-teman yang baru pertama kali di channel gua, jadi di channel ini kita akan ngebahas tentang seputar multimedia dan RPL gitu ya. RPL tuh rekayasa perangkat lunak, berarti artinya akan ada hubungannya dengan IT gitu. Jadi ada multimedianya, ada video editing, desain dan juga IT gitu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja buat logonya. Untuk Alik Motion ini gue gunain versi yang biasa aja, yang enggak pro. Ini biasanya gue pakai BlueStack ya, karena HP gue tidak mumpuni. Jadi langsung aja kita langsung plus. Tambah project ini kita kasih nama projectnya animasi logo meta. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaiin ya. Untuk backgroundnya di sini kita kasih white. Kita create project. Ya seperti biasa karena di iklan, tapi di sini gua pakai mode pesawat jadi supaya nggak ada iklannya. Oke, kita udah masuk. Pertama-tama kalian bisa download logo metanya atau kalian bisa download bahan-bahannya yang ada di link deskripsi gua. Sekarang kita tambahkan logo metanya teman-teman ya. Ini untuk apa? Untuk jadi acuan kita buat logo meta. Jadi kita buat logo metanya ulang dulu gitu. Ya, sekarang kita pakai plot, kita tambah elemen, kita pakai drawing terus nih teman-teman. Kita pakai drawing vector. Jadi kalian tinggal arahin aja. Di sini di bagian ini itu adalah kursornya dan di bagian sini adalah previewnya. Kalian arahinnya di sini. Pertama, kita akan titiknya ada di sini pertama. Kedua ada di sini. Tiga sini. 4 sini dan kelima di titik awal. Kita coba ya. Titik pertama di sini. Titik 2-nya di sini. Titik 3-nya di sini. Titik 4-nya di sini. Dan titik 5-nya adalah di titik awal. Setelah udah di bagian sini, ya untuk kalian yang baru pertama kali guna Alik Motion, di sebelah kanan ini itu ada kayak ini bisa di scroll yang fungsinya ini. Kalau coba teman-teman perhatiin di previewnya ini kalau gue geser tuh dia juga akan ikut kegeser. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mindahin titiknya ketika ada salah. Misal ini gue arahin ke sini nih, ini gue geser, nah dia akan ada di sini kan. Ini bisa gue geser nih tuh, terus gue arahin ke bawah, dia akan masuk ke titik 3. Nah gue bisa geser kalau sekiranya kurang pas gitu. Nah sekarang kita akan buat garis-garisnya ini melengkung gitu, sesuai dengan logo metanya teman-teman. Gimana caranya? Kalian tinggal atur ke titik pertama dulu di sini ya. Terus kalian pencet yang di sini nih. Kita coba pencet. Dia akan muncul kotak di sebelah sini. Atau juga ada nih kotak ya kan. Nah sekarang kita pencet kotaknya yang ada di bawah sini. Kalau udah pencet, dia akan berwarna hijau dan kita coba ubah. Kita geser. Nah dia akan mau membuat melengkung teman-teman. Ini kita arahin ke arah kanan aja, lurus sedikit aja, udah cukup. Terus di garis keduanya juga gitu teman-teman. Di garis keduanya kita arahin nih garis keduanya, terus kita pencet yang tombol ini. Dia akan muncul dua kotak. Nah kita pencet salah satunya, misalnya di sini deh. Itu dia akan langsung mengubah panjang kanan dan kirinya. Nah, ini kita sesuaikan lagi teman-teman. Kalau dirasa kurang pas, mau pindahin titik bulatnya, kalian tinggal pencet bulatannya aja di bagian sini sebelah kanan. Nah udah begini teman-teman. Nah sekarang kita arahin ke titik 3 ya kan, kita geser lagi, kita pencet lagi tombol di sini. Nah kan udah muncul. Nah kalau dirasa masih kurang pas, teman-teman bisa otak-otak lagi, otak-atik maksudnya, otak-atik lagi. Udah balik lagi ke titik 4. Kalian pencet lagi yang di sebelah kiri ini akan muncul. Kalau dirasa titiknya pas, pindahin lagi nih, kalian pencet titiknya, baru di swipe di sininya. Nah sekarang kita ke titik 5 teman-teman, titik paling terakhir. Kita pencet lagi, akan muncul satu kotak lagi, kita arah ke sebelah kiri. Nah sesuaiin aja supaya pasnya gimana. Terus kalau udah nih, di shape-nya ini kita kasih border and shadow loh. Jadi pencet shape-nya dulu. Di sini ada border and shadow. Di sini ada stroke, kita aktifin. Nah dia akan muncul garis hitam. Nah ini kita atur ketebalannya. Misal udah segini cukup. Kita yang gambarnya ini kita hapus, kita pencet di sebelah kanan nih ada tong sampah ya, kita udah dapat. Nah sekarang kita di bagian garis luarnya aja, di dalamnya kita nggak mau kasih warna ya kan. Sekarang kita pencet dan di color ya kita matiin. Nah hilang, tinggal garis. Kita ganti warnanya di bagian sini, kita ganti warna biru ini ya, udah ya.
Nah, dari sini sekarang kita udah dapat logonya. Gimana cara buat animasi logonya? Kalau teman-teman sebelumnya udah lihat gimana cara buat animasi logo Discord, sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Kita di sini gunakan efek, di sini shape, kita kasih efek. Efeknya apa? Efeknya adalah drawing progress. Kalau misalnya kalian ya cari aja di sini drawing progress. Nah, kita yang standar aja. Di shape ini tadi kan kita udah titik-titiknya dari titik 1, 2, 3, 4, 5. Titik 1 itu adalah titik awal. Titik kelima itu adalah titik akhir. Ya, nih titik awal sama titik akhir kan kita sama ya. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya titik awalnya kita rubah, jadi titik satunya itu progresnya ke titik 2, maka dia akan begini teman-teman. Nah, ini ada N ya, ada star, ada N. Ini star itu yang titik awal. Lihat, titik awal kita bisa rubah posisinya tuh. Titik akhir nih, ini yang sebelah sini kita bisa rubah juga tuh kemajuan gambarnya. Nah sekarang gue tuh pengen jadi dia itu titik akhirnya aja yang berubah, ya kan, seperti di videonya. Nah titik akhirnya doang berubah gini. Nah nanti dia jalan tuh sampai di titik awal. Nah berarti yang kita rubah titik akhirnya aja nih yang N ya, jangan lupa ya. Ini yang N, yang star nih, yang N. Kita rubah yang N ya. Nah gimana caranya? Oke, sekarang kita N-nya ini kita nolin dulu N ya. Ya, N-nya kita nolin. Terus kita pasang keyframe di sini teman-teman. Nih di detik awal ini kita pasang keyframe. Terus di detik akhir kita kasih keyframe lagi, diamond. Cuman yang di end play-nya sampai full. Nah kita jalannya. Nah dia akan jalan begini teman-teman. Ya kan, udah mulai nih. Kita udah mulai masuk ke animasiin logonya. Terus untuk supaya bisa lebih smooth, bisa lebih halus gitu ya pergerakannya, kita kasih grab tombol di bawah keyframe ini. Jadi ditaruh di tengah-tengah keyframe-nya. Terus kita di sini gue pilih grabnya ini. Grab itu fungsinya untuk ngatur kecepatan pergerakan teman-teman. Jadi misal nih, kalau misal di sini ngaturnya, jadi makin ke atas tuh makin. Nah jadi kalau misalnya nih, ini kan langsung ke atas ya, dia bakal gini. Dia langsung ke posisi tuh. Nah tapi kalau misalnya di sini gue lambatin, ya kan jadi dia akan begini. Nah grab ini bisa kalian atur, cuman kalau gue make yang nih, yang ketiga ini ada templatenya, kalian bisa atur. Nah gue pakai yang 3. Nah udah, ini gue rasa kayaknya punya gue kegedean deh, jadi gue coba kecilin dulu ya. Ini gue kecilin dulu. Oke, nah cukup. Kita buat dia seolah-olah tuh setelah udah begini, dia kayak loncat gitu loh, dia kayak tiba-tiba maju, kayak terbang. Nah gimana caranya? Ini kita panjangin dulu teman-teman, kita panjangin lagi durasinya. Nah pas banget setelah dia nempel, plek gitu kan, shape-nya ya kita besarin teman-teman. Besarnya di mana? Ini kan keyframe di sini ya, keyframe-nya di sini nih. Kita fokus ke previewnya deh. Pas kita geser nih, pas banget dia sentuh, tek gitu kan, langsung kita pencet shape-nya, kita ke move and form, kita masuk ke yang bagian 3 sebelah kanan untuk ngatur scale-nya. Terus kita kasih keyframe. Nggak lama dari situ, sedikit aja, bentar dikit aja, dikit. Langsung kita kasih keyframe-nya nilainya lebih besar. Terus kita kasih keyframe lagi dengan ukuran yang sama. Bentar gue lupa ini ukuran berapa? 555 ternyata. Width-nya 555. Jadi kita kasih di sini. Nah, jadi sama. Jadi seolah-olah tuh kayak maju dia. Nah, kalau udah begini, nah kan kita udah kasih nih. Jadi kalau kita style nih, nah dia loncat gitu kan, kayak loncat gitu dia. Nah kita kasih keyframe juga di titik 1 dan titik 2 di tengah-tengah sini. Kita kasih grab, kita pilih yang ketiga ya kan. Terus yang di antara titik 2 dan titik 3 kita kasih grab yang template kedua. Nah jadi gini. Nah gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya tani gitu ya, kalian bisa atur nih keyframe ini, kalian tekan aja. Nah kalian pindahin keyframe-nya. Nah, ini kalian pindahin gitu. Nah, jadi kalau dirasa kecepatan tinggal dijauhin aja lagi keyframe-nya. Dia tekan keyframe-nya. Kalau ditahan. Kalau udah, kita akan buat lingkaran yang ketika dia jatuh akan muncul kayak lingkaran. Kayak percikan air kali ya. Lingkaran gitu. Teng. Nah, pas banget dia turun, langsung keluar lingkaran. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan lagi elemen lingkaran di sini. Kita masuk ke move and transform ya, teman-teman. Nah, kita pengen lingkarannya itu segini cukup kali. Nah kita color and line-nya kita matiin dulu biar kita tahu lingkarannya pas atau enggak. Oke, ternyata pas.
Kita kasih border and shadow, caranya warna biru juga. Terus kita kasih move and transform untuk ngepasin dengan tengah-tengah di logo metanya, atau logo metanya yang sudah kita pasin. Move and transform kita pindahin. Nah, pokoknya logo di tengah-tengah lah. Jadi gue pengen nanti lingkarannya itu dari kecil ke besar, kecil ke besar. Tapi dia kayak lama-lama menghilang gitu ya. Nah, sebenarnya sama dengan keyframe. Jadi dari awal tuh kita nolin dulu nih. Kita kasih keyframe dari awal. Terus nanti beberapa detik kemudian kita kasih lebarnya. Dah, ini cukup kali. Terus kita kasih grab yang ketiga. Jadi gini, teman-teman. Tong, kita. Tapi nanti lingkarannya akan menghilang. Gitu. Nah, sekarang setelah lingkarannya ukurannya dirubah, sekarang kita akan rubah bordernya, jadi border and shadow. Nah, di titik awal ini kita kasih frame. Nah, di titik kedua, part yang sama dengan ukuran besarnya ini, lingkarannya stroke-nya kita kecilin, kita tipisin. Jadi nanti dia dari besar ke tipis. Tuh, coba ya, kita play ya. Nah, setelah nanti dari lingkaran ini, gue pengen dia itu nanti akan keluar sosmed WhatsApp, Instagram gitu, yang udah gue sediakan di link deskripsi, teman-teman bisa aja. Dia akan muncul begini. Kita masukin nih logo WhatsAppnya di detik pas banget ini keluar nih. Disinilah tengah-tengah lah ya. Mungkin di media WhatsApp. Oh, sebelumnya kita kasih circle dulu. Untuk apa? Untuk jadi acuan kita tempatnya nggak salah. Nih, bordernya kita matiin, border kita hidupin. Nah, kita masukin WhatsApp. Kalian bebas lah mau taruh mana. Kita bisa pindahin langsung. Kita langsung di tempat previewnya kita bisa langsung pindahin, teman-teman. Atau kalian kalau mau gedein lagi boleh, bebas, atur aja. Terus kita lagi logo Instagram. Terus mau naruh letaknya di mana? Yang pasti di dalam lingkaran ini juga. Nah, ukurannya pasti samain ya. Kalau gue tuh nyamainnya arahin logo baru itu ke dekat Instagram, terus ngelihat atas bawahnya sama atau enggak gitu, sama kanan kirinya. Kalau udah pas, gue akan naruh. Terus logo apa lagi? Facebook, langsung kecilin, sesuaiin lagi. Terus atau nih sesuai sama lingkarannya, karena lingkarannya tadi kita hapus, pencet kita hapus. Nah, kita pakai lingkarannya cuma butuh ini doang buat naruh tata letaknya. Nah, kalau udah begini teman-teman, ini kita grup nih semua logo sosmednya, kita grup. Kita tinggal tekan di bagian kiri ini. Nah, kita pilih. Nah, kalau udah di atas kanan ini ada grup ya, di sebelah kiri. Di atas kanan yang pilihan paling kiri. Nah, dia akan jadi grup dan putar nih, coba ya kita putar. Nah, tetap jadi lingkaran dia ya. Kita nolin lagi dulu. Jadi nanti setelah logonya akan keluar kayak lingkarannya, dia akan muncul logonya itu. Nanti gue pengen dia dari kecil nanti jadi ke besar, kayak muncul dari tengah-tengah. Kayak coba ya, sekarang di detik awal kita kasih scale-nya ini, kita kasih keyframe, scale-nya itu 0. Terus setelah muncul lingkarannya udah selesai nih, kita munculin sosmednya kan. Kita kasih keyframe teman-teman, kita kasih grab supaya halus. Nah, jadi kayak gini. Oh, cuman kayaknya terlalu cepet ya, ini juga terlalu besar banget kayaknya. Kita atur lagi. Udah segini kayaknya cukup. Ini udah bagus, cuman gue nggak mau nih ketika lingkarannya ini masih ada, sosmednya kelihatan, ya kan? Jadi circle-nya ini, lingkaran ini, gue pengen dia taruh ada di atas sosmednya. Gimana caranya? Di sebelah kanan ini ada kayak garis-garis 3 di masing-masing elemen, kita tarik ke atas. Terus di circle-nya kita kasih fill warna putih. Nah, jadi dia seakan-akan nutupin sosmednya. Nah, tapi kan logo metanya ketutup ya. Nah, logo metanya kita pengen ke atas juga. Kita tarik nih yang titik 3 ini nih. Nah, udah nih begini teman-teman. Nah, yang circle-nya ini gue pengen dia itu hilang. Jadi cukup sampai sini aja. Jadi gini. Teng. Teng. Nah, kalau dirasa sosmednya ini terlalu cepat, kalian bisa pindahin juga. Ya, di scale-nya, keyframe-nya kita pindahin. Cuma kayaknya ini agak lambat, jadi gue coba cepetin dengan gue narik ini sedikit ke kiri. Jadi
Oh, jadi dia keluarnya berbarengan dengan circle-nya. Tapi dia munculnya terlalu cepat ini. Jadi kita geser lagi keyframe-nya. Ini terlalu lama. Kita coba geser lagi kiri. Nah, udah cukup segini. Terus, udah begini. Selanjutnya, gue pengen grupnya ini dia muter. Jadi nanti dia muter gini. Jadi itu dari awal ini kita kasih keyframe-nya dikit aja, 577 ya, 7 derajat. Nah, terus ini kan di tengah-tengah ini itu adalah pas dia muncul ya. Nah, ini kita agak sedikit lebih lagi. Kita ke 0 derajat lagi, teman-teman. Kita frame. Oh, tadi di sini belum dikasih keyframe. Nah, jadi gini. Nah, dia akan muter, teman-teman. Coba ya. Nah, cuman ini muternya kurang pas. Gua geser lagi keyframe ke sini. Karena terlalu sebentar. Kan? Terus kalau udah logo metanya ini setelah udah muncul, dia akan langsung nutup lagi dia, nutup kecil lagi. Jadi di sini keyframe, di sini kita kecilin. Nah, kenapa logo metanya hilang? Karena dia durasinya nggak sampai segitu, teman-teman. Jadi nanti kita perpanjang lagi durasinya. Nih kita kasih grab supaya halus juga. Kita kasih yang ketiga. Ya, logo meta gini. Jadi kita kalau misalnya kita play dia bakal hilang karena cuma sampai segini. Jadi kita panjangin lagi. Jadi gini. Nah, juga yang di grup ini gue pengen ketika udah sampai sini tuh nggak perlu kelihatan gitu. Cukup langsung hilang. Pas sampai sini dia perlahan-perlahan hilang, bukan cuma ngecil doang. Gimana caranya? Nah, pada saat dia mau mulai mengecil, kita akan keyframein opacity-nya atau transparannya. Ini kita kasih transparan di sini awalnya 100 di detik segini. Pas dia mau, nah kita kasih opacity-nya 0. Nah, jadinya gini. Nah, dia langsung hilang, teman-teman. Oke, sekarang udah masuk sini. Ini logonya kita panjangin lagi, teman-teman. Logonya kita panjangin. Kita akan grup tiga-tiganya, teman-teman. Ya. Udah nih, udah jadi kan? Nah, selanjutnya kita akan duplikat layarnya. Ulang-ulang ya, coba ulang ya. Jadi kita pencet nih grup 2-nya, terus kita pencet ini duplikat layar. Jadi 2. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk dia nanti yang satu itu kayak diperbesar. Nah, layar kedua itu nanti yang akan nampilin yang normalnya. Coba ya, detiknya. Jadi pada saat sampai sini, ini grup 2 yang di copy-nya kita potong. Terus yang grup 2 pertamanya kita potong. Nah, jadi ada 2 layer kayak begini. Nah, grup 2 yang pertama kita besarin dulu, teman-teman. Jadi nanti hasilnya begini. Nah, jadi kayak seolah-olah tuh ada 2 kamera. Nah, ini kita belum masuk tahap belajar kamera ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar gunain kamera di Alex Motion bisa silahkan gunain. Nah, cuman ini gua nggak pakai kamera dulu. Dan nanti akan begitu. Teng. Nah, nanti akan muncul logo meta di sebelah kanan. Ya, sebelumnya gue pengen zoomnya ini dia ngikutin arah garis akhir itu berada. Kayak di video ini. Nah, sekarang gini. Jadi di grup yang 2 yang awal ini ya kan, kita akan main di move and transform, teman-teman. Kita move, kita in, titik tengahnya ini ada, titik akhirnya ini ada di tengah-tengah layar. Ya, ini kita kasih keyframe. Terus pada saat dia pindah, kita taruh lagi titik akhirnya ada di tengah-tengah. Nah, gini pun juga sama. Kita taruh titik akhirnya ada di tengah-tengah. Semakin banyak keyframe-nya semakin halus. Nah, jadi begini, teman-teman. Nah, kalau begini kita tinggal masukin teksnya. Nah, teksnya itu muncul ketika pas banget ini nutup. Gitu kan. Kita kasih teks. Kita tambahkan objek. Kita teks, mana teks di sini? Teks. Kita masukin logo, nama. Kita kasih warna hitam. Terus ukurannya kita besarin, teman-teman. Nanti kalau misalnya dia nggak muat, tinggal kita besarin sebelah sini. Kita kasih font yang ini. Kalau kalian mau font yang lain bisa pencet view all font, nanti kalian bisa cari font yang cocok. Dah, pas. Jadi nanti pada saat dia udah begini akan muncul logo meta dan logonya ini akan ya ke sebelah kiri untuk ngasih ruang ke teksnya supaya bisa muncul. Jadi sini kita keyframe ya untuk posisinya. Terus kita bikin, teman-teman. Nah, logo metanya ini muncul di kanan dikit. Coba kita lihat.
Nah, cuma kan terlalu cepat banget ya. Ini coba kita tambahin lagi keyframe-nya. Terus tag-nya kita juga mundurin, coba ya. Nah, ini udah mulai nih, Di logo metanya kita kasih biar halus pergerakannya. Kita coba ambil yang ketiga. Atau yang kedua deh coba. Nah, oke, mulai cocok, mulai masuk. Terus gue pengen logo metanya ini muncul, dia dari hilang terus tiba-tiba ada. Gimana caranya? Nih meta ini kita pencet, terus kita kasih efek. Ada namanya fade in, fade out nih. Kalau ya kalian fade in, nah innya ke berapa detik dia di sini? 60 detik. Coba ya, kita lihat. Nah, tapi ini logo metanya munculnya terlalu lama. Ini kita majuin lagi. Nah, ini terlalu cepat malah. Nah, ini udah cocok banget teman-teman. Udah bagus banget ini. Oke, sentuhan terakhir dalam animasi logo itu ada namanya sound effect ya. Sound effect itu udah gue taruh di link deskripsi juga. Jadi teman-teman silahkan download. Itu udah langsung satu paket ya. Kita plus, kita masuk ke audio. Ini ada, kita tambahin. Di sini dia termasuk. Nah, ketika gue masukin dia udah langsung pas. Nah, ini kan di dalam ini kan ada beberapa sound effect. Nah, kalian tinggal pecah aja nih, tinggal potong. Jadi bagian sini. Tuh ya. Kalau ada suara kayak gini, kalian tinggal sesuaiin lagi aja. Nah, oke. Kita pecah lagi di sini. Oke, udah pas. Nah, kalau misalnya dirasa ini logonya kurang panjang, kita ubah speednya ya. Speednya kita rubah, terus kita taruh sini. Nah, coba. Terus di sini kalian tinggal cut aja deh. Kanan, ini juga cut ke kanan. Udah deh, jadi animasi logo. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk membuat animasi logo. Selamat buat teman-teman yang udah buat animasi logo. Dan untuk teman-teman semua yang udah buat karyanya, gue pengen dong lihat karya kalian semua dengan kalian posting di Instagram ataupun TikTok dan tag akun sosial media gue. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, ada yang pengen ditanya, silahkan di kolom komentar ya. Silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like. Dan kalau kalian pengen teman-teman kalian tahu, jangan lupa di share dan subscribe channel gue. Oke, see you the next video. Bye bye.